Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Naifah Raihana Sinurat dengan NIM 2122332. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian taksonomi. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasen yang artinya mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian, taksonomi berarti hierarki, klasifikasi, atau prinsip dasar atau aturan. Konsep taksonomi awalnya dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam setiap bidang atau ranah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori yang berurutan secara hierarki. Jadi dapat kita simpulkan bahwa taksonomi Bloom ialah struktur hierarki yang mengidentifikasikan kemampuan mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Nah, struktur hierarki tersebut harus dilalui atau dipenuhi sebelum mencapai pada level yang tinggi. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada perkembangannya, konsep taksonomi Bloom mengalami 2 kali perubahan, yaitu taksonomi yang dikemukakan oleh Bloom dan taksonomi yang telah direvisi oleh Anderson serta Cradwell. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ketiga ranah dari taksonomi Bloom itu, yaitu yang pertama, taksonomi kognitif. Kognitif merupakan kemampuan intelektual peserta didik dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut ke aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Nah, di ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang yang rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Nah, jenjang ranah kognitif yang pertama yaitu pengetahuan atau C1, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Nah, pengetahuan ingatan ini disebut sebagai proses berpikir yang paling rendah. Kedua yaitu pemahaman atau C2, yaitu kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Maksudnya memahami ialah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Peserta didik dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang ketiga yaitu aplikasi atau C3, yaitu kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Yang keempat yaitu analisis atau C4, yaitu kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya.
Yang kelima yaitu sintesis atau C5, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Yang keenam yaitu evaluasi atau C6, yaitu jenjang berpikir yang paling tinggi di ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Selanjutnya yaitu taksonomi afektif, yaitu salah satu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan dimensi afektif atau emosional dalam proses pembelajaran. Taksonomi afektif dikembangkan oleh David Caldwell dan rekan-rekannya sebagai lanjutan dari taksonomi kognitif yang awalnya diperkenalkan oleh Benjamin Bloom. Ia merumuskan kategori ranah afektif menjadi ke dalam 5 jenjang. Jenjang pertama yaitu receiving atau menerima atau A1. Pada jenjang ini, peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Contoh kemampuan dalam tingkat menerima adalah mahasiswa bersedia untuk mendengarkan temannya yang berbicara dengan respect. Yang kedua yaitu responding, menanggapi atau A2. Responding mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang peserta didik untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi aktif dalam fenomena tersebut. Jenjang ini setingkat lebih tinggi daripada jenjang receiving. Ketiga yaitu valuing atau penilaian atau A3. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan maka dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Valuing adalah tingkat afektif yang lebih tinggi daripada receiving dan responding. Yang keempat yaitu organization atau mengatur atau A4. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan diri ke dalam satu nilai organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lainnya, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan jenjang yang lebih tinggi daripada receiving, responding, dan valuing. Terakhir ada characterization atau A5. Karakterisasi ini adalah tingkat tertinggi di mana nilai-nilai dan sikap yang telah diorganisasikan menjadi bagian integral dari kepribadian individu itu. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku individu secara konsisten dan menjadi elemen utama dalam identitas dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya kita akan membahas taksonomi psikomotorik. Taksonomi untuk ranah psikomotorik antara lain dikemukakan oleh Anita Harau. Taksonomi psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersikap manual atau motorik. Salah satu versi taksonomi psikomotor ini adalah versi DEF. Dalam versi DEF ini, taksonomi ranah psikomotor terdiri dari 5 tingkat. Tingkat pertama yaitu imitasi atau P1, yaitu mengamati dan meniru tindakan yang dilakukan oleh orang lain.
Tujuan pembelajarannya ialah peserta didik mampu menyalin atau meniru sebuah karya seni, melakukan keterampilan sambil mengamati seorang demonstran. Yang kedua yaitu manipulasi atau P2. Suatu tindakan dilakukan dengan berdasarkan instruksi. Mampu melaksanakan tindakan tertentu dengan mengingat atau mengikuti perintah atau prosedur. Yang ketiga yaitu ketepatan atau P3, yaitu keakuratan, proporsi, dan ketepatan hadir dalam suatu kemampuan kinerja tanpa kehadiran sumber pendukungnya. Nah, yang keempat yaitu artikulasi atau P4. Artikulasi ini melibatkan kemampuan untuk mengadaptasi atau mengintegrasikan beberapa tindakan untuk mengembangkan metode guna memenuhi berbagai persyaratan baru peserta didik, memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru, menggabungkan lebih dari satu keterampilan secara berurutan dengan harmoni dan juga konsisten. Dan yang kelima yaitu ada naturalisasi atau P5. Naturalisasi dua atau lebih digerakkan, diurutkan, dan dilakukan secara konsisten dan mudah. Kinerja dilakukan secara otomatis dengan pengerahan energi mental dan fisik yang sedikit, memiliki tingkat kinerja yang tinggi yang alami tanpa harus berpikir banyak mengenai apa yang dilakukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa taksonomi Bloom ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran menjadi berbagai tingkatan, dari mulai tingkatan yang rendah hingga tingkatan yang tinggi. Nah, taksonomi ini sangat berguna untuk merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, taksonomi Bloom ini memiliki 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, yang mana ketiga ranah ini memiliki jenjang penilaiannya masing-masing. Itulah tadi penjelasan mengenai taksonomi Bloom dan juga ranah-ranahnya. Jadi, sekianlah materi yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat bagi para yang menonton sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.